Jumnya itu. Si Oten-Oten tuh biar kejang-kejang katanya. Pulang dan kejang-kejang. Saya bikin kejang-kejang dia besok. Enak aja namain orang. Saya punya nama dari Tuhan, tau nggak? Tuhan yang ngasih nama saya ya, Jol. Kau ingat itu, Jol? Kasih tahu sama dia biar dia tahu. Ini orang, saya sabar ya. Itu dia sama Sopiatul aja lari. Nggak berani diskusi. So, katanya dia paling hebat Alkitab. Saya kasih pertanyaan 10 bisa, saya makan tainya. Kalau dia nggak bisa jawab, mau dia makan tai saya. Saya udah gemes juga dia nih, mancing jantung, mancing jenderal perang. Kamu mau ngajak jenderal perang? Oh boleh. Boleh. Enak aja kau, Cul. Kau kira saya bisa kau kadalin apa? Saya beritahu aja ya, saya bukan nggak mau. Kau tak, aduh, kalau saya ngomong ya terlalu kecil kau, Kak. Seujung kuku aja kau nggak ada bagi saya. Hanya itu pasukan saya yang ada di apa? Semua junior saya yang di Medan. Udah saya bilang, kamu tanya junior saya sana. Murid langsung ke saya Pangdam aja. Langsung ke Pangdam. Banyak panglima kok. Hampir panglima yang ada sekarang. Mau di darat, di laut, di udara. Itu sebagian besar murid saya, tahu nggak? Jol. Namanya si Juli. Ini bencong mungkin ini. Si kodok ngorek ini. Kalau bos saya dulu kalau marah-marah sama si kodok gitu loh. Ini perlu jadi kodok kita bikin dia. Sok banget ini. Saya ikutin terus dia ini. Bukan dia kira dia mau bermain intelijen sama saya. Jangan lawan sama pakar intelijen. Habis kau nanti saya bikin. Ini si Jul ini masa dia bilang, wah menyedihkan ya jenderal ini power syndrome. Itu si Alenso iya aja lagi. Harusnya dia ngomong, hati-hati kau sama jenderal Tobing. Begitu dong ngomongnya. Enak aja si Junius Tobing. Lihat. Orang dinamain si tikus lah apa segala macam. Negarawan 26. Silakan Pak Jenderal. Salam Pak Jenderal. Bisa di mute. Salam Pak Jenderal. Oi, salam. Saya baru ketemu anak kodok seperti si Julius itu berani ngomong-ngomong nama saya di sini. Ya, cebong kita itu bikin Pak. si kodok aja lah dia. Orang dinamain si tikus siapa, saya dibilang si Junius Tobing lagi. Aduh, jenderal di Indonesia ini nggak ada yang berani panggil nama saya begitu. Ini anak ini nggak tahu etiket ini. Banget. Kalau saya jengkel, saya susul dia nanti ke sana baru tahu dia. Dikiranya, wah dia bilang tadi apa lagi di YouTube-nya itu. Saya sedih ya lihat Jenderal Tobing, mungkin Jenderal Power Syndrome. Das Mukio Power Syndrome, orang bermental baja ini mana pernah bisa Power Syndrome. Sepakat Pak Jenderal. Apanya? Sepakat. Ini orang si kodok ini saya perintahkan anak buah saya sedikit cari dia di mana lagi berak pun bisa ketemu dia itu. Dia nggak tahu ini zaman apa. Enak aja ngomong si Junius Tobing. Ya si jenderal si jenderal Power Syndrome. Saya udah bilang sama dia, kau temui Pak Daniel sana itu Pangdam 1 Bukit Barisan atau batalion yang ada di Arhanut sana. Tanya sama dia siapa saya, dibilang menyedihkan ya. Anak buahnya mungkin nggak suka lagi sama dia. Ini orang si kodok ini. Namanya dia si kodok aja lah. Si kodok ya. Iya. Ngomongin orang si tikus siapa ya. Itu dia kodok dalam tempurung. Nggak kenal dia sama saya. Saya udah baca kelemahannya ini. Ini orang perlu juga nanti saya kirim anak buah saya ke sana baru tahu dia. Dibilangnya loh, dulu ini pasti jenderal ini galak. Gitu loh ya, pasti anak buahnya nggak suka. Nggak tahu dia yang cintain saya itu sejagat ini, bukan hanya di Indonesia. Monyong ini orang. Ini kalau mau kita namain apa dia? Si Monyong atau siapa? Ini orang. Si nyemot Pak, nyemot informasi Pak. Ini kurang ajar juga ini orang. Iya, otaknya ada di mana? Ngomongin nggak tahu etiket lagi. Namain orang seenaknya aja. Itu Alengso itu juga babi, itu pengkhianat, itu Yudas juga itu sama si Amin itu.
Kalau saya jangan main-main, saya kalau udah nggak bener saya habisin dia nanti. Ibu Mercy juga ini Pak, di belakangnya Ibu Mercy ini Pak. Ini juga ibu ini juga, saya udah sabar dari kemarin itu. Nggak pernah saya mau komentar tentang mereka itu. Tapi kurang ajar, inilah pengkhianat-pengkhianat itu mau dikadalin sama si murtad gitu. Ya. Ini udah, aduh. Dia kira anak buah saya nggak ada, beredar besok kalau mau lihat saya bagaimana teriak-teriak di depan dia baru tahu dia. Tapi udahlah, ini kasihan deh lu. Si Julius ini sok banget ini orang, sok-sok paling pintar. Oke ya, saya buka di sini ya. Untuk yang ada di Zoom ini si Julius ini seolah-olah orang paling hebat saya lihat di Medan ini. Dia nggak tahu saya nggak orang Medan. Coba kasih tahu sana itu adik saya itu kurang apa itu baiknya di Medan sana itu. Paket dokter pahe namanya, sakit paket hemat. Kalau ada orang yang melahirkan yang apa namanya yang susah nggak pernah diminta uang, nggak usah bayar jasa dokternya, tapi bayar obat, bayar rumah sakit silakan. Ini orang nggak ngerti siapa saya. Belum tahu dia nanti saya taruh di kodok dalam tempurung mati sekalian kau. Ya. Nanti kalau perlu lidahnya saya kupas habis itu. Tapi udahlah ya. Memang ini kasihan ini anak ini. Dia juga pengkhianat kok, Tuhan Yesus saja dikhianati. Apalagi negara. Bikin malu. Ini anak pasti masuk neraka kok ini. Tapi ngapain lah ya? Bagaimana menolong dia lagi tuh? Kasihan saya. Ya si Alengso juga. Aduh, pengkhianat mau dikadali orang murtad kayak begitu. Tuhan aja dikhianati. Itu saya lihat oten-oten kejang-kejang katanya. Dia yang kita bikin kejang nanti. Saya ngancam-ngancam bikin oten kejang-kejang lagi mencari-cari kayak orang Intel aja dia. Besok dia baru tahu kalau Intel saya kirim ke dia. Baru tahu. Cari di mana si Julius itu. Enak aja dia ngomong. Kalau benar saya marah si Alengso, benar saya marah dia. Ya, saya bilang kalau kamu konfirmasi sini. Saya nggak takut siapapun di sini, tahu nggak? Dia kira ada yang saya takutin. Wah, ini anak umurnya berapa tahun sih ini anak? Ngomong enak-enak si Junias. Si Junias Tobing itu ya. Itu anak saya, untung sekarang lagi sekolah itu. Kalau nggak sekolah, dia kan orang Kodam 1 itu. Kalau nggak saya sekolah sekarang saya suruh cari sampai dapat di mana tempatnya. Tapi kalau besok suruh cari pun gampang. Ya, komunitas banyak saudara-saudara keluarga saya dari Cina sana tahu siapa dia. Tahu Pak, di kilometer 10,5 Pak. Enggak, itu kan, dia dekat pabrik tenun itu. Iya benar, itu 10,5 Pak. Itu kan banyak orang-orang pelarian juga. Pabrik tenun gereja KBP, nanti saya suruh anak buah saya cari dia besok sampai ketemu. Ini orang nggak tahu diri, enak aja menamain si Jenderal Power Syndrome. Oh, nanti kalau saya coba sampaikan dulu sana itu nggak ngerti saya ke Malang gimana? Ngapain saya ke Malang? Saya ke Malang itu karena diminta sama para prajurit Danyon dari Aceh sampai Papua. Ya, dari Miangas sampai Rote itu saya kasih kuliah, tapi itu kan rahasia tentara, nggak boleh saya buka di sini. Ini nggak tahu diri ini. Besok dia ngomong lagi nama saya, lidahnya pasti saya cincang. Ini mulutnya harimaunya. Amin Wijaya apa kepentingannya tuh Pak? Amin Wijaya kan memberikan informasi yang aneh-aneh. Apa kepentingan Amin Wijaya ini? Bingung saya. Jangan saya jangan diintelin ya. Seolah-olah dia paling intel luar biasa. Sudah saya bilang, kamu nggak ada panglimanya di sana. Coba tanya, saya bilang. Ibu Mercy lagi nih, apa pentingnya dia? Memberikan informasi-informasi mencemarkan nama baik Pak Jenderal. Saya bingung ini. Ibu Mercy, Alengso, si Amin Wijaya, ini mereka meninggalkan Bapak loh Pak. Waktu istri Bapak mau ke Bali. Terus mereka yang kedua begini ya. Coba bayangkan ya, masa dibilang saya menyedihkan sekali ya. Mungkin jenderal ini nggak dapat jabatan, nggak dapat apa. Oh kalau mau saya, walah, saya nggak mau. Jenderal ini menyedihkan ya. Waduh, masa jenderal mau diatur-atur sama Pak Paul katanya. Anjing kurap ini orang ini. Aduh,
Ini kodok dalam tempurung lagi, kodok beracun ini orang. Ya. Tapi biar dia dengar lah. Emangnya saya mau dikadalin sama dia? Nggak akan bisa lah dikadalin. Strategi dilawan. Ya, coba nanti tanggal 7. Kalau dia berani masuk ke Zoom saya mau lihat. Itu termasuk orang yang di dalamnya. Saya dengerin terus itu. Banyak sekali itu. Ya, ngejek-ngejek segala macam. Tadi juga saya dengar itu ada orang dinamain si tikus lah, siapalah. Nah kalau dia apa? Emangnya Tuhan ini orang? Tahu nggak dia bermain-main sama orang yang apa? Yang mengerti strategi. Ini perlu dimonyongin juga ini si Julius ini. Tapi nanti ya, saya memang anak ini perlu diajar juga sampai bertekuk lutut nanti aku bikin. Ya, Amin Wijaya. Amin Wijaya sama Mercy tolong datang ya ke rumah Pak Tobing ya. Kalian tahu rumah Pak Tobing. Apa yang kalian informasikan kepada Julius ini menyangkut nama baik Pak Jenderal Tobing loh, Pak Amin Wijaya. Ibu Mercy, kami tahu Anda di belakang. Melalui link ini kami undang kalian datang. Kalian tahu rumah Pak Tobing. Konfirmasi dong sama Pak Tobing. Ya, kenapa kalian begini? Bahkan meninggal istri Pak Tobing aja kalian datang. Kenapa kalian cerita seperti ini? Sehingga nama baik Pak Tobing dicemarkan orang sekelas si Julius ini. Pak Lengso, ya, guru kami ini sampai hari ini masih menjadi berharga di mata banyak orang. Masih dipakai pikirannya, masih dipakai tulisannya. Menjadi ring 1 presiden aja, masih minta catatan beliau dalam berpidato. Hati-hati kamu, Ibu Mercy ya. Tambahan Pak Putih, bahkan Dimas Kristen tadi dari Kementerian Agama minta itu materi Pak Tobing. Jadi saya bilang itu saking berharganya kemarin itu yang materi beliau itu diminta itu. Saya udah kirim sih kepada dia. Itu contoh lah, contoh gitu. Ya. Tolong Amin Wijaya ya, datang ke rumah Pak Tobing. Ya, klarifikasi. Ya, Ibu Mercy, tolong Ibu Mercy. Jangan kalian bermain api. Kalian merusak nama baik Pak Jenderal Tobing. Ya, siapapun di belakang kalian ya. Siapapun di belakang kalian berdua ini ya. Kalau Pak Alengso itu penggembira dia itu. Udah suntuk dia milih-milih bibit itu di Belanda itu. Suntuk. Nah itulah gobloknya dia. Dia kan itu mantan Kristen ya, yang menjadi mualaf. Dia kira dia kalau mualaf udah pasti disanjung-sanjung sama orang sana, dipanggil Bang Jul. Umur saya ini udah mau 70, masih bertingkah dia ngomong seenak kentutnya aja. Emangnya siapa ini orang ini? Saya minggu keempat saya ke Medan, saya cari dia. Dia kalau datang ke Jakarta saya cari. Saya beritahu anak buah saya yang di bandara. Cari yang nama ini. Biar dia tahu siapa saya. Saya pulang ke Medan. Biar dia tahu siapa saya di Medan. Nih Jol, siapa saya di Medan Jol. Saya datangin kamu Jol ya, di kilometer 10,5. Ya, saya datangin. Ya, biar kamu tahu siapa itu di kilometer 10 itu, biar kamu tahu siapa saya di kilometer 10 itu. Ya. Sampai Jalan Kenduri Raya kamu boleh tanya siapa itu si putih. Jangan tanya sama orang yang biasa, tanya sama premannya. Semua preman di situ kamu tanya, siapa si putih? Siapa si putih? Kamu masuk ke semua kilang kayu di sana, tanya siapa si putih. Ya, jadi kalau kamu tanya identitasnya di Aceh udah hilang. Tapi kalau yang di Medan belum hilang. Masih banyak Jul. Salah kau, salah tempat Jul. Ya. Sekali lagi Jul. Tanya itu di semua kilang kayu siapa si putih. Apa kerja saya dulu? Ya. Coba lihat ya. Lihat di Zoom-nya itu. Si Oten-Oten itu biar kejang-kejang katanya. Pulang dan kejang-kejang. Saya bikin kejang-kejang dia besok. Enak aja namain orang. Saya punya nama dari Tuhan, tahu nggak? Tuhan yang ngasih nama saya ya, Jol. Kau ingat itu, Jol? Kasih tahu sama dia biar dia tahu.
Ini orang, saya sabar ya. Itu dia sama Sopiatul aja lari. Nggak berani diskusi. So, katanya dia paling hebat Alkitab. Saya kasih pertanyaan 10 bisa, saya makan tainya. Kalau dia nggak bisa jawab, mau dia makan tai saya. Saya udah gemes juga dia nih, mancing jantung, mancing jenderal perang. Kamu mau ngajak jenderal perang? Oh boleh. Boleh. Nah, enak aja kau Cul, kau kira saya bisa kau kadalin apa? Saya beritahu aja ya, saya bukan nggak mau. Kau tak, aduh kalau saya ngomong ya terlalu kecil kau Kak. Seujung kuku aja kau nggak ada bagi saya. Hanya itu pasukan saya yang ada di apa? Semua junior saya yang di Medan. Udah saya bilang, kamu tanya junior saya sana. Murid langsung saya ke Pangdam aja. Langsung ke Pangdam. Banyak panglima kok. Hampir panglima yang ada sekarang. Mau di darat, di laut, di udara. Itu sebagian besar murid saya, tahu nggak? Jol. Namanya si Juli. Ini bencong mungkin ini. Si kodok ngorek ini. Kalau bos saya dulu kalau marah-marah sama si kodok gitu loh. Ini perlu jadi kodok kita bikin dia. Sok banget ini. Saya ikutin terus dia ini. Bukan dia kira dia mau bermain intelijen sama saya. Jangan lawan sama pakar intelijen. Habis kau nanti saya bikin. Ini si Jul ini masa dia bilang, oh menyedihkan ya jenderal ini power syndrome. Itu si Alengso iya aja lagi. Harusnya dia ngomong hati-hati kau sama jenderal Tobing. Begitu dong ngomongnya. Enak aja si Junius Tobing. Lihat. Orang dinamain si tikus lah apa segala macam. Ini dia mau terkenal. Janganlah begitu caranya. Belajar strategi sama saya. Kalau Anda mau jadi orang hebat di Indonesia ini. Ahli strategi dilawan. Baptis 300.000 dia. Tahu nggak? Jol, satu orang rumah itu percaya. Malaikat aja ikut bersorak-sorak. Biar tahu kau. Masa saya pamerkan orang yang pakai jilbab? Kan mereka yang minta dibaptis. Bukan kami ingin membaptis. Iya, datang ke sana coba. Nanti sama-sama ke Malang. Kau lihat mereka yang pengen dibaptis atau saya yang ingin baptis mereka. Ini orang. Apalagi si Marwali itu. Alah, mulutnya komat kamit itu. Mukanya aja kayak setan itu saya lihat. Ngomong nggak karuan-karuan, owak-owak. Siapa yang owak? Kalau umpamanya Pak Paul menyampaikan sesuatu, ya dia sendiri nggak melihat. Tetapi, dengar dulu, dia nggak tahu kronologinya. Ya, Junius Tobing ini selevel jenderal. Pegang uang, saya nggak pernah pegang uang. Pernah lagi dia ngomong di apanya itu. Wah, ya si Junius Tobing nyimpan berlian. Berlian apa? Ini orang-orang ini ya kalau mau maju, hati-hati. Ini dia nggak berani tampak muka ini. Kalau memang betul-betul hebat ya tampak muka sini. Ini ada nggak dia di Zoom ini? Pasti ada dia mendengar. Kalau nggak mendengar, sebarkan besok ke dia. Saya juga tahu nomor teleponnya. Saya kirim sama dia. Kemarin saya kirim begitu saya membaptis di rumahnya si Hairul. Kok diam ngomong dia? Ini anak kurang ajar, nanti saya cari ini ya. Untung si Olo udah almarhum. Kalau enggak saya suruh saudara saya mencari dia. Biar tahu dia. Ini udah nggak ngerti lagi dia. Udah bukan orang Indonesia asli lagi, tapi bertikah. Ya, pengkhianat juga, Tuhan aja dihianati. Bible ayat-ayat Tuhan dikorek-korek sama dia. Begitu menghadapi Ibu Supiatul, lari puntang-panting dia. Kemarin sebenarnya saya tanya Bu Supiatul, ini orang di mana ini? Udahlah, Pak Tobing nggak usah, saya nggak pernah mau masuk ke Zoom-nya katanya. Saya dengar dia lari, dia nggak berani diskusi. Wah, saya paling jago Alkitab. Wah, Alkitab dari mana? Saya pernah tawarkan sama dia, kau jawab pertanyaan saya. Kalau kau bisa jawab, saya bilang, ya, saya makan taikmu, saya bilang. Nanti ku suruh makan tai, dia baru tahu kayak si Bonaparte itu. Karena dia yang mancing-mancing saya kan. Mau berhadapan sama ahli strategi, saya suruh nanti kalau perlu dia temui Danyon di sana. Hanya atau pejabat-pejabat di Kodam sana. Oh, kasihan ya, ini si jenderal ini power syndrome.
Ngapain saya post-power syndrome? Mental saya udah mental baja. Waktu aja nggak punya. Waktu dia aja bilang, nggak punya. Diundang sana sini. apanya? Waktu Udah aja itu Bapak begini. udah nggak ada lagi. Setiap Oh, waktu iya. diundang menjadi pembicara. Makanya, udah itu begini ya, coba ya. Bayangkan dia bilang menyedihkan. Kalau jenderal biasanya pensiun di komisaris, ditawarin pun saya nggak mau, tahu nggak? Coba besok video-video saya itu disampaikan dulu dia urutan kronologi berapa kali sibuknya sama dia. Siapa? Ini Satu lagi nih, saya mau konfirmasi bahwa uang itu tidak dipegang Pak Jenderal. Uang itu kan ditransfer ke Damarkasi. Tetapi Pak Jenderal dan Pak Direktur Galarua, Pak Santiamer mendampingi Damarkasi, Ibu Vivin dan Pak Alex dalam proses belanja. Ya, kemudian menyerahkan 3 unit traktor, 2 unit mesin listrik, ya, 2 unit pompa submersible, kemudian selang 200 meter, dilanjutin dengan 3 buah mesin potong rumput yang kualitas paling baik diminta oleh petani, beserta uang operasional. Totalnya 20 juta dibagi kepada 2 koordinator di 3 desa ini. Jadi bukan uangnya di tangan Pak Jenderal Tobing, karena teman-teman yang membantu itu transfernya ke lembaga Damarkasi. Tapi Pak Tobing dengan Pak Santiamer mendampingi. Jadi itu bukan 100 juta, malah lebih. Ya, karena ada 20 juta cash lagi yang diserah terimakan. File videonya semua ada, serah terimanya semua ada. Jadi Julius itu kan mendapat informasi ini dari Amin Wijaya. Ya nggak mungkin Julius dapat informasi dari tempat lain. Jadi ini kesalahan informasi, penyimpangan informasi itu memang dari Amin Wijaya. Jadi Amin Wijaya tolong datang ke tempat Pak Tobing, Pak Amin Wijaya ya. Ya, Anda terlalu mencemarkan nama baik Pak Jenderal. Ya, mungkin bisikan-bisikan yang Anda terima dari Alengsu ataupun Ibu Mercy, ya udahlah. Apa yang Anda cari? Ngomong sama Pak Jenderal, rumahnya kalian tahu kok. Tanya, klarifikasi. Kenapa harus dengan cara begini? Ya, nggak ada untungnya juga sama Pak Jenderal. Beliau rugi waktu berangkat ke sana menurut orang. Tapi itu satu kebahagiaan tersendiri. Di sela-sela beliau menjalankan tugas negara, membina pasukan, batalion dari Sabang sampai Merauke, ya. Beliau masih punya kesempatan mampir ke rumah Pak Khairul, mendengar informasi ada pembaptisan, dan dia informasikan melalui channeling Zoom. Malam itu juga langsung kita dibantu oleh teman-teman yang lagi live. Ya, terkumpul uang 100 juta lebih ini. 1 minggu kemudian kita atur strategi apa yang kita belanja. Di minggu kedua kita langsung belanja. Datang lagi Pak Tobing dengan rombongan didampingin oleh Direktur Galarua. Pagi-pagi kita udah nongkrong loh dari bandara ke toko jual alat pertanian. Itu seharian loh, pilih barang, disetting barang, langsung ke lapangan lagi. Ini Amin, jangan begitu dong Amin. Anda seperti nggak kenal sama Pak Tobing aja, ya. Rumahnya Anda tahu, kenapa Anda informasikan hal-hal yang negatif banget kepada Julius? Pak Lengso, keperluan Anda apa sih sebenarnya? Kenapa terlalu lama Anda basah sampai kelelep ya? Ini bukan barisan sakit hati lagi Anda. Anda sudah punya kepentingan tersembunyi yang disponsori orang-orang. Komentarnya begini ya. Ini saya tambahin dulu lah. Ya. Kalau yang dibaptis itu ada 100, 1 orang aja yang percaya kepada Tuhan yang benar, itu seisi rumahnya diselamatkan. Julius, kau dengar itu? Jadi bukan 300 sebenarnya. Anda nggak tahu. Kamu mau dengar? Datang kau ke rumah ini biar kau lihat bagaimana Roh Kudus bekerja di rumah ini.
Oh, ini jenderal menyedihkan, nggak ada kerjaan. Kamu tahu nggak? Mana mesti saya bongkar semua? Wah, saya pembina Korea di Tangerang ini. Nggak pernah saya kelaparan, tahu nggak? Tanya anak buah saya di Mabes Abri itu yang masih ada dinas itu. Tanya di staf operasi. Siapa Jenderal Tobing itu? Tanya begitu dong. Jangan nanyanya sama si kaleng-kaleng. Si Amin Wijaya. Si Kalengsu. Coba besok tayangkan semua. Nanti saya tayangkan video saya. Sudah pensiun aja saya masih diminta sana sini. Siapa? Itu nanti ya. Orang-orang yang ada di Zoom-nya itu akan saya cari satu persatu itu. Atau dia tanya Gubernur Sumatera Utara itu Edi Ramayadi. Tanya itu junior saya. Tanya. Siapa itu Pak Jenderal Tobing? Iya, tanya itu junior saya. Jangan ngomong sendiri, saya nak kentutmu aja Julius. Namamu aja Julius. Kau kira kau Julius Kaisar? Nanti Brutus yang bunuh kau, tahu nggak? Ini orang cuman kasihan ya, kasihan dia anak ini. Mungkin ini nggak waras juga ini. Justru dia ini kalau begini, kalau menurut intelijen, ini pasti punya masalah banyak. Dia mau mengkaper, ini kafir juga ini. Orang diajak-ajak perang mau ngajak perang jangan ngajak perang tentara, Kamu ngajak perang sama jenderal lagi. Nanti saya kirim seorang sersan saya, bukan sersannya apa ya. Ya jangan kau kira besok kita pamerkan sama dia. Bagaimana saya membina berapa banyak organisasi di Indonesia ini. Ya. Dari Sumatera Utara sampai ke Papua sana biar tahu dia. Ini orang nggak punya jiwa nasionalis. Oten. Siapa Oten itu? Kamu memang ini anak setan juga ini. Berani nggak kalau saya bilang dia anak setan? Kenapa kalau saya bilang dia anak setan? Enak aja. Ya kita namain aja si kodok dia, biar tahu dia. Kodok dalam tempurung. Ya udah jengkel juga dia. Dari kemarin saya sudah sabar itu. Termasuk Pak Alengso itu. Kalau mau ngomong yang baik sama saya. Dia marahi dia 2 jam sama saya di handphone. Dia bilang tidak. Dia malah bilang tidak. Oh memang begitu karakternya dia. Karena kamu mancing saya. Kamu mengundang saya perang. Tahu nggak? Jangan undang seorang jenderal perang. Nanti saya mati. Kau udah mulai dari bandara kau. Ini dia katanya bulan Juni mau ke Jakarta dia. Saya suruh cek nanti di bandara nama dia. Habis dia saya bikin. Saya mau lihat nanti. Ini keterlaluan ini anak. Ya. Keterlaluan. Main-main sama jenderal lagi. Si Junius Tobing. Dia nggak tahu marga Tobing itu ada nilainya. Ini memang betul nggak? Itu di Medan itu adik saya ketua Tobing sekota Medan dan sekitarnya. Tahu nggak dia? Nggak berani marga Tobing manggil saya. Yang tua aja nggak berani manggil saya si Junius begitu. Cuman 10 km dari rumahnya itu Pak. Ke rumah Pak Junius. Saya punya anak buah kok. Banyak anak buah saya. Setiap kita Pancasila, saya besok suruh cari dia baru tahu dia. Gak usah tentara ngurusin itu, karena tentara sudah dikerangkeng sama undang-undang. Dia berlagak pilot, gak perlu. Jadi begini aja ya, ini orang perlu diapa ini? Disunat lagi atau gimana ini? Yang disunat lidahnya. Saya harus datangin Pak, ke kilometer 10 itu saya harus datangin. Maunya ya, apa? Nanti ya. Maunya cari apa rumahnya. dia? Saya pengen tahu biar dia tahu siapa saya. Saya bawa dia nanti ke. Kalau ya makanya saya kemarin udah bilang, tanya jenderal-jenderal sana siapa saya. Jangan main hantam aja. Oh ini kalau jenderal ini jujur katanya. Oh belum tahu. Saya kalau mau kaya, mau cari jabatan mah sudah dari dulu. Saya nggak mau. Setiap orang yang tidak benar saya habisin. Saya beritahu aja. Itu saya. Nggak peduli saya. Ini orang belum tahu ya. Ini orang ini sok pinter dia, sok jadi intelijen. Aduh, saya waspada, saya analisa semua itu. Ngomongannya 1 detik pun tidak apa. Berulang-ulang saya analisa. Coba besok nanti ya, tanggal 7 kita ketemu sama dia di Zoom. Di Zoom saya, bukan di Zoom dia. Enak aja di Zoom-nya lu. Coba saya mau lihat dia. Berani nggak tanpa muka? Kalau saya tampakkan muka saya.
Enak lagi bilang jenderal ompong lah segala macam. Emangnya kau gampang cari jenderal? Masuk tentara aja kau nggak laku, tahu nggak? Hati-hati kau, jangan didengar anak buah saya di Medan sana. Bisa-bisa dicincang kau, tahu nggak? Jol. Oke ya, jadi begini. Biar dia lihat juga Pak, si putih yang dia maksud itu penakut apa pemberani? Pelarian atau apa? Kita datangin ke rumahnya Pak. Saya tadi sudah hubungin tuh Pak. Tukang adu burung di tempat dia sering nak mangkal juga itu. Oke, saya besok anak buah saya beritahu, coba cek ini orang. Ya. Kemarin dimarahin emak-emak aja udah takut dia mau dipenggal kepalanya. Saya nggak perlu penggal kepalanya. Ya. Nggak perlu kita menggal kepalanya. Saya mau lihat bacotnya itu loh. Saya mau coba sama kronologinya itu kalau berani. Coba besok saya datang ke Medan, berani nggak kronologinya? Yang bilang si Oten itu. Belum tahu dia. Ini orang perlu juga dikirim juga berita ke Singapura. Ini orang harus dicegal juga, nggak boleh masuk Singapura ini. Siap Pak, saya sampaikan Pak. Hah? Siap Pak, siap. Saya sampaikan juga. Iya. Sok banget ini orang. Orang dinamain si Oten kejang-kejang. Lu besok kalau nggak kejang-kejang jangan panggil nama saya si Junius Tobing ya. Lihat nanti biar tahu kau. Tolong beritahu sama dia itu. Saya kemarin udah jengkel sama dia. Lari juga dia dari handphone. Dia bilang, oh saya udah urusan. Saya udah tahu mau saya habisin dia sebenarnya situ. Biar didengar si Alengso lah. Besok saya telepon juga Alengso. Kamu itu pengkhianat bener lah. Kau Judas Iskariot. Ini urusan keluarga Galarua. Ini urusan keluarga Darmais. Ini urusan Yayasan Dharma Kasih. Kamu mau mencampuri urusan pribadi keluarga orang di sini? Tanya. Kita bukan mau membaptis orang yang mau dibaptis. Salah-salah aja mereka itu. Ngapain capek-capek? Nggak perlu. Tuhan yang memilih kita kok, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau mereka iya, mencari Tuhan. Yang mana Tuhannya juga nggak jelas. Emangnya lu aja yang punya Tuhan? Tuhan kita nggak sama ya Julius? Jangan kau kira sama Tuhan kita. Enggak, Tuhanmu sendiri sana. Surgamu sendiri sana. Nerakamu sendiri sana. Belum tahu dia. Tanya itu inti. Ya, pengurus inti. Tanya itu Pak Edi, siapa saya? Belum tahu. Kau nanti besok pokoknya mudah-mudahan kalau batal Sarasean nanti yang di Cimahi ya tidak jadi Juni, mungkin diundur, saya berangkat ke Medan. Enak aja kau, biar saya jadikan dia bilang apa si Oten ya, dia saya jadikan Oten nanti atau ondel-ondel. Dia nggak tahu kita ini siapa gitu loh. Saya bilang tolong beritahu dia menghadap sama Pak Edi Ramayadi sana, gubernur, tanya sama siapa, atau Sabrina kemarin, sekdanya siapa saya. Nggak tahu dia ini orang. Oke lah ya. Jadi masalah ini si Julius ini ya ngomong seenak kentutnya aja, ikut-ikut si Marwali sama si Grace Pelo. Kemarin kenapa dia ketakutan menghadap si Herul di apa sana di rumahnya si Grace Pelo? Ngomong itu jangan mengambil keputusan, buat statement itu tidak informasi, masih mencari-cari, udah ngomongin orang. Kalau saya mau ngomong siapa si Julius ini, besok saya cari dulu informasi sama dia. Saya pastikan ini orangnya. Wah, Oten katanya Kristen, apa katanya kemarin itu dibilangnya? Wah, Kristen hancur babak belur. Oh, sampai akhir zaman. Julius, Kristen itu enggak, memang kalau Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dianiaya, sudah sejak zaman dulu. Tetapi kok makin ada. Kamu yang ketakutan semuanya. Pokoknya gini aja, kita cari dia sampai ketemu. Sepakat Pak. Itu. Saya ikut Pak. Saya ikut ke Medan Pak. Kita expose Pak. Iya. Biar dia tahu Pak. Itu orang biar dia tahu. Tetangga dia itu pernah bertanam budi semua sama kita Pak.
saat waktu diusir dari Aceh. Kalau enggak kita yang selamatkan, habis mereka itu, Pak. Ya Itu kan termasuk tempat dia kan pembuangan. katanya dia kenal GAM lah, kenal inilah, kenal orang Aceh lah. Pernah Itu kan tinggal di mereka yang Aceh lah. diusir-usir. Orang-orang Chinese yang diusir dari Aceh daerah situ. Cuman kemudian bangun pabrik-pabrik, tapi pada bangkrut tuh di situ. Nggak ada yang sukses pabrik mereka, kecuali pabrik-pabrik kayu. Industri lain kan megap-megap. Ada satu dua lah, yang tempat apa yang dekat rumah dia itu tempat bikin apa namanya hiu, itu yang agak lumayan. Yang tempat bikin hiu apa namanya orang Tionghoa itu, dekat rumahnya kan ada bikin itu tuh, masuk jalan itu. Ya pokoknya gini aja lah. Mungkin mulai besok atau apa saya nggak sibuk, saya suruh cari anak buah saya. Cari itu orang. Ngomong saya nak kentutnya aja. Bayangin, wah dibilang jenderal. Jenderal menyedihkan lah, inilah, Itu banyak inilah. orang Karo juga di situ. Kita bisalah Alengso juga. teman-teman kita orang Karo bisa banyak orang Karo aja. teman kita di situ, Pak. Enggak usah lah, anak buah saya banyak kok. Oke, ada lagi Pak Suara Kebenaran, masih mau ada tambah Pak sebelum kita tutup? Pak Suara Kebenaran, silakan.